Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ida, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis BKT 4A serta teman-teman yang saya banggakan. Bertepatan pada jadwal yang telah ditentukan, bahwasannya kami dari kelompok 2 akan melakukan pemaparan materi tentang asuransi jiwa. Adapun anggota dari anggota kelompok 2 yaitu ada Zulendi Samsiawan dengan NIM 210442010, lalu ada Elsa Zakia dengan NIM 210442005, lalu ada Ignatia dengan NIM 210442010, lalu ada Punjungan Akhirul Istiqomah dengan NIM 210442018, lalu ada saya sendiri Laila Ranggrini dengan NIM 210442019, lalu ada Vera Yunitasari dengan NIM 210442022. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan materi pada presentator selanjutnya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk selanjutnya di sini ada pengertian dari asuransi jiwa. Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan keselamatan dan kepentingan keluarga mereka telah cukup baik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan asuransi jiwa? Nah, asuransi jiwa di sini adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tetanggung yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimaksud sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga bertahun menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada pengertian asuransi jiwa menurut para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Dr. Haji Gunawan Wijaya SEM MQWP dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Asuransi pada tahun 2007, di mana asuransi jiwa adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung, di mana perusahaan asuransi menjamin memberikan manfaat finansial kepada pihak yang ditunjuk apabila tertanggung meninggal dunia atau mencapai usia tertentu. Lalu yang kedua di sini ada menurut Rini Wahyu Retnawati dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek Asuransi Jiwa pada tahun 2013, asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi setuju untuk membayar sejumlah uang kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk pada saat pemegang polis meninggal dunia atau mencapai usia tertentu. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi asuransi jiwa. Jadi ada 4 fungsi asuransi jiwa. Yang pertama itu membuat pikiran lebih tentram. Nah, ketika seseorang adalah pemberi nafkah dalam suatu keluarga, maka tentunya orang tersebut tidak ingin membuat keluarganya itu kerepotan saat meninggal dunia karena hilangnya sumber penghasilan. Jika ada uang jaminan yang bisa menjamin kehidupan mereka saat hal tersebut terjadi, maka pikiran pun akan jauh lebih tenang. Nah, oleh sebab itu, salah satu fungsi asuransi jiwa adalah membuat pikiran nasabahnya menjadi lebih tentram. Dengan membeli polis asuransi jiwa itu dapat meminimalisasi kerugian finansial yang timbul akibat risiko kematian anggota keluarga. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai tabungan dan dana cadangan. Perlu diketahui bahwa dana pertanggungan asuransi jiwa juga bisa tetap cair meski tidak ada klaim kematian. Nah, dana tersebut biasanya akan diberikan ketika masa perlindungan berakhir. Nah, meskipun kondisi saat itu masih sehat-sehat aja, nah, sistem ini tuh dapat dimanfaatkan untuk menjadikan asuransi jiwa sebagai dana tambahan, tabungan atau dana darurat di masa yang akan datang. Namun perlu dicatat nih, kebijakan pengembalian dana tanpa klaim kematian saat masa pertanggungan berakhir tidak dimiliki semua perusahaan asuransi. Beberapa menerapkan aturan berbeda. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan fungsi asuransi jiwa sebagai dana cadangan, maka perlu mempelajari isi polis dengan benar dan memastikan produk yang dibeli itu menerapkan kebijakan yang dimaksud. Lalu fungsi yang ketiga yaitu sebagai warisan untuk keluarga. Nah, asuransi jiwa itu adalah suatu produk keuangan yang menawarkan manfaat besar bagi ahli waris kita di masa depan. Nah, jika sudah punya buah hati, maka kan membeli polis asuransi jiwa bisa menjadi tanda cinta kepada mereka. Nah, produk keuangan satu ini nggak hanya bisa dijadikan tabungan, namun juga uang pertanggungannya bisa juga dimanfaatkan sebagai harta warisan untuk ahli waris. Uang pertanggungan yang diberikan dari asuransi jiwa tentunya dapat membantu keuangan anak sebagai ahli waris di masa depan. Nah, mereka biasanya itu menggunakan asuransi jiwa untuk menutup biaya sekolah atau untuk kepentingan lainnya. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai bekal untuk masa pensiun. Nah, jika kita masih sehat saat masa perlindungan asuransi jiwa berakhir, namun kita sudah tidak lagi bekerja atau sudah pensiun, nah, uang pertanggungannya itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita di hari tua. Nah, hal itu membuat kita tidak harus bergantung pada orang lain, sehingga bisa dikatakan salah satu fungsi asuransi jiwa adalah bekal untuk menghadapi masa pensiun. Boleh di next.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik asuransi jiwa. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman karakteristik dari asuransi jiwa. Yang pertama yaitu masa pertanggungannya. Nah, umumnya itu masa pertanggungan asuransi jiwa itu lebih dari 1 tahun, kecuali polis perjalanan atau rider dari suatu polis jangka pendek. Lalu yang kedua itu ada objek pertanggungan. Nah, objek pertanggungan itu biasanya namanya juga asuransi jiwa ya, yang pasti jiwa manusia serta fisik manusia. Dan yang terakhir yaitu risiko yang ditanggung seperti kematian, cacat badan, biaya pengobatan, serta kehilangan pendapatan. Boleh di next? Nah baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh presentator berikutnya. Kepada presentator berikutnya, waktu yang lain silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama ini asuransi jiwa berjangka. Maksudnya tuh produksi asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tergantung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1, 5, 10, 15, 20 tahun ataupun hingga dengan batas usia tertentu. Nah, ciri khas asuransi jiwa berjangka ini adalah proteksi maksimum dengan premi yang relatif rendah. Dengan kerja Anda membayar sejumlah uang tertentu kepada perusahaan asuransi dan perusahaan akan melindungi Anda selama jangka waktu tertentu dari resiko kematian. Asuransi jiwa ini bercocok untuk Anda yang memiliki kebutuhan biaya asuransi yang besar namun kondisi keuangannya terbatas. Nah, yang kedua ini asuransi jiwa seumur hidup. Maksudnya tuh asuransi yang memberikan manfaat pertanggungan seumur hidup biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Asuransi jiwa seumur hidup ini dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup kepada pihak yang bertanggung selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan terus membayar premi. Polis asuransi jiwa seumur hidup atau disebut juga dengan polis santunan pada umur 100 tahun yang memberikan proteksi asuransi seumur hidup kepada seseorang. Produk ini akan memberikan ganti rugi atas kematian kapan saja kematian terjadi selama masa kontrak. Nah, asuransi jiwa seumur hidup ini cocok untuk Anda yang tidak memiliki tanggungan atau tidak membutuhkan uang pertanggungan yang sangat besar. Ketiga ini asuransi jiwa dwi guna adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Masa asuransi bisa 5, 10, 15 atau bahkan 30 tahun atau bisa pula berakhir pada usia tertentu. Asuransi jiwa dwi guna memiliki dua manfaat, yaitu manfaat proteksi dan tabungan. Pembayaran premi dapat dilakukan sepanjang masa pertanggungan dengan pembayaran terbatas, misalnya 5 tahun. Karena terdapat unsur tabungan, maka premi yang dibayar lebih mahal dibandingkan premi asuransi jiwa berjangka atau asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi ini cocok untuk Anda yang ingin memastikan ketersediaan dana pendidikan. Nah, yang keempat ini asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Asuransi jiwa unit link cocok untuk Anda yang ingin berinvestasi tapi tidak mengerti investasi dan tetap memastikan adanya manfaat perlindungan jika Anda meninggal dunia. Selain mendapatkan jaminan perlindungan, pemegang polis juga mendapatkan hasil investasi dengan bunga yang lumayan setiap tahunnya. Premi yang dibayarkan dapat dikurangi selama nilai tunai dari investasi yang ditempatkan dan berkembangnya masih mencukupi untuk membayar premi tersebut. Namun asuransi jiwa unit link ini tidak sebanding dengan investasi murni. Baik, selanjutnya kita masuk ke istilah umum dalam asuransi jiwa. Di sini ada 6 istilah. Yang pertama itu penanggung, kedua pemegang polis, ketiga tanggungan, keempat ahli waris, dan kelima premi, serta yang keenam itu uang pertanggungan. Kita masuk yang pertama, penanggung.
Penanggung yaitu pihak yang telah mengizinkan izin formal untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengambil alih risiko pihak lain berdasarkan suatu polis, yaitu pihak perusahaan asuransi. Yang kedua itu pemegang polis. Pemegang polis berarti orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung atau bisa disebut dengan perusahaan asuransi. Dan yang ketiga itu tertanggung. Tertanggung itu orang atau jiwa yang menghadapi risiko bagaimana diatur dalam perjanjian asuransi. Dan yang keempat, ahli waris. Ahli waris di sini orang atau badan yang ditunjuk untuk menerima maslahat atau manfaat polis. Contohnya pada keluarga seperti suami atau istri, anak kandung, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, cucu, cicit, atau keponakannya. Dan contohnya pada yayasan yang sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima ada premi. Premi di sini sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemegang polis kepada penanggung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan yang terakhir itu ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini sejumlah uang yang tercantum dalam polis yang akan dibayarkan kepada pemegang polis atau yang ditunjuk. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan kepada presentator berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh-contoh perusahaan asuransi jiwa. Yang pertama ini ada Tuscan Life, yang kedua Manulife, yang ketiga Sequoia Life, yang keempat PT AJS Jasa Mitra Abadi, yang kelima PT PFI Mega Life Insurance, yang keenam PT AIA. Nah, dari contoh perusahaan asuransi jiwa yang saya sudah sebutkan, kelompok 2 ini mengambil contoh perusahaan asuransi jiwa dari PT AIA. Oke, sekarang kita masuk ke PT AIA Finansial atau biasa disebut AIA, merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. Nah, AIA ini menawarkan berbagai produk asuransi termasuk asuransi dengan prinsip syariah yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program dana pensiun atau DPLK. Nah, produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual yang berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti kayak misalnya corporate solution. Nah, keunggulan dan kinerja dari PT AIA ini di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Selanjutnya sih saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis produk AIA. Itu ada untuk individu dan untuk koperasi. Nah, kalau untuk individu itu ada 6. Yang pertama ada proteksi jiwa, kesehatan untuk memberi ada kesehatan, terus ada penyakit kritis, proteksi dengan manfaat investasi, proteksi secara digital, dan juga kredit life. Untuk proteksi jiwa sendiri itu untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga Anda untuk terus mengejar mimpi ketika Anda sudah tidak dapat bersama mereka lagi. Dan yang kedua, kesehatan itu untuk memberikan fasilitas kesehatan tingkat 1. Yang ketiga ada penyakit kritis, yaitu untuk perlindungan terhadap resiko penyakit kritis. Dan yang keempat, ada proteksi dengan manfaat investasi untuk pengembangan dana yang optimal untuk proteksi manfaat investasi yang Anda miliki. Yang kelima, ada proteksi secara digital. Ini untuk memberikan dukungan finansial bagi generasi muda agar dapat menjaga impiannya tetap menyala saat kejadian tidak terduga menimpa dirinya. Yang terakhir ada credit life atau asuransi jiwa. Kredit adalah bagian dari asuransi jiwa yang umumnya ada sebagai bentuk kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi. Oke, selanjutnya ada jenis produk AIA itu untuk koperasi. Yang pertama ada dana pensiun, dan yang kedua ada employee credit. Dana pensiun itu untuk perencanaan dana untuk karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada employee credit, yaitu untuk perlindungan asuransi karyawan terbaik dan keluarga Anda.
Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang layanan yang diberikan oleh PT AIA, di mana asuransi jiwa PT AIA ini tuh selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya, di mana terdapat 12 layanan yang diberikan. Yang pertama ada laporan publikasi penanganan pengaduan, di mana ketika nasabah melakukan pengaduan, apakah pengaduan itu telah diproses atau telah ditangani atau belum sekalipun, maka nasabah ini bisa ngecek gitu sampai di mana pengaduannya telah diproses di layanan laporan publikasi penanganan pengaduan. Nah, yang kedua itu ada layanan nilai unit, di mana ketika nasabah ingin melihat informasi nilai unit kayak laporan kinerja investasi, kemudian suku bunga nasabah, itu bisa tuh melihat di informasi di layanan nilai unit. Yang ketiga ada customer care, di mana customer sini nasabah tetap dapat mengakses pertanyaan informasi tentang polis dengan datang langsung ke service centernya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, tetapi juga bisa melalui online kayak nomor WA, telepon langsung atau email. Dan PA ini juga dapat dihubungi gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke layanan formulir, di mana jika nasabah ingin melakukan perubahan polis, pemulihan polis, pembatalan pengambilan manfaat, penambahan rider maupun pengajuan klaim dan lain-lainnya, formulir ini sudah tersedia gitu di layanan formulir. Nah, untuk layanan selanjutnya itu ada pertanyaan, di mana jika nasabah ingin menanyakan tentang polis asuransi, pembayaran premi, pengajuan klaim, bahkan bertanya tentang layanan asuransi, di layanan itu sudah terdapat pertanyaan gitu beserta jawabannya yang akan tersedia tentang pertanyaan-pertanyaan secara umum yang akan ditanyakan nasabah, sehingga memudahkan nasabah itu tidak perlu menghubungi customer care lagi. Dengan begitu dapat menghemat waktu nasabah. Nah, selanjutnya ada layanan rumah sakit rekanan. Nah, di layanan rumah sakit rekanan ini terdapat nih daftar-daftar rumah sakit atau klinik rekan PT AIA. Daftar ini tuh berbentuk file PDF yang akan bisa dibuka oleh nasabah gitu kan. Jadi di situ tercantum nama rumah sakit atau klinik yang bersama dengan PT AIA, kemudian juga ada alamat, nomor telepon, dan juga pembagian secara provinsi, dan juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa wilayah agar memudahkan nasabah untuk mencari atau tidak terlalu lama untuk mencari rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan PT AIA di lingkungan nasabah. Selanjutnya ada layanan publikasi, di mana jika nasabah ingin lebih tahu jauh tentang PT AIA ini dapat melihat informasi di layanan publikasi, di mana terdapat banyak informasi tentang PT AIA, mulai dari market review, market focus, pemberitahuan, ataupun monthly global investment. Nah, selanjutnya ada layanan personal medical management, di mana layanan ini PT AIA ini menggandeng personal management untuk meningkatkan layanan keperawatan kesehatan yang berkualitas dengan memenuhi kebutuhan medis nasabah. Terdapat para ahli medis lokal yang terbaik untuk membantu nasabah mendapatkan diagnosis yang tepat dan memilih perawatan yang sesuai dengan kondisi nasabah. Selanjutnya ada layanan prosedur klaim manfaat kesehatan AIA Atmedica, di mana layanan ini nasabah itu bisa mengikuti langkah-langkah yang tersedia di web ketika ingin mengaklaim penjaminan cashless ODS dan rawat inap. Ketika nasabah ingin mengaklaim penjaminan cashless poin rawat inap maupun klaim penggantian, di mana diharapkan dari layanan ini memudahkan nasabah untuk membantu mengaklaim manfaat kesehatan di PT AIA. Selanjutnya ada layanan AIA Premium Medical Care, di mana terdapat layanan ekstra yang disediakan oleh PT AIA untuk nasabah. Selanjutnya ada layanan telekonsultasi, di mana di PT AIA ini menggandeng Halodoc untuk melayani nasabah untuk meningkatkan layanan keperawatan kesehatan yang berkualitas dengan melakukan konsultasi kesehatan secara online, dapat memudahkan nasabah sendiri untuk melakukan konsultasi dari jarak jauh gitu.